Halo, selamat datang di YouTube KKN UPN Veteran Yogyakarta Angkatan 76 Dusun Tapen. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang branding produk kerajinan sangkar burung. Pertama-tama, kita perlu untuk mengetahui apa itu branding. Branding merupakan kegiatan komunikasi untuk memperkuat atau mempertahankan sebuah brand dalam rangka memberikan perspektif kepada orang lain yang melihatnya. Artinya, di saat kita melakukan branding, konsumen yang melihat produk atau jasa kita akan menjadi tertarik untuk memilih produk atau jasa yang kita jual. Setelah mengerti tentang apa itu branding, kita akan melihat apa saja sih macam-macam branding yang ada. Nah, yang pertama itu ada branding produk, yang kedua ada branding pribadi, yang ketiga branding perusahaan, yang keempat branding tujuan, dan yang kelima adalah branding budaya. Tapi untuk video kali ini kita tidak akan membahas semuanya, tetapi akan lebih berfokus pada branding produk saja. Lalu, apa sih branding produk itu? Branding produk sesuai dengan namanya merupakan usaha pemberian identitas pada sebuah produk yang mampu mempengaruhi konsumen untuk memilih produk tersebut dibandingkan produk pesaing lainnya. Nah, dengan kata lain, jika terdapat dua produk yang hampir sama ada di pasar, konsumen akan lebih memilih untuk membeli produk kita jika branding yang kita lakukan itu tepat sasaran. Nah, branding produk ini memiliki beberapa manfaat jika diterapkan dalam pemasaran. Di sini ada 5 manfaat dari branding produk itu sendiri. Yang pertama adalah membantu konsumen dalam membuat keputusan pembelian. Nah, dengan adanya pembeda terhadap produk lain yang dihasilkan oleh kompetitor atau pesaing, konsumen itu akan lebih mudah memilih produk yang kita jual jika produk kita itu berbeda atau lebih menarik. Lalu yang kedua, memudahkan perusahaan untuk mendapatkan pelanggan yang loyal terhadap produk yang ditawarkan. Dengan adanya branding yang baik, maka pelanggan akan lebih tertarik untuk membeli produk kita kembali dan dapat menimbulkan loyalitas atau bisa kita sebut pelanggan tetap. Lalu yang ketiga, membantu perusahaan untuk menentukan harga jual. Di saat kita memiliki produk dengan pembeda serta kualitas yang lebih baik, kita bisa menentukan sendiri harga jual dari produk kita dan tidak menutup kemungkinan juga di masa akan datang harga dari produk ini bisa kita naikkan sesuai dengan kualitas yang kita berikan. Lalu yang keempat, meningkatkan reputasi perusahaan. Nah, dengan adanya branding yang baik, cara pandang masyarakat tuh bisa meningkat. Nah, jika reputasi produsen baik, maka daya tarik calon pembeli akan meningkat sehingga dapat melakukan pembelian produk terhadap produk kita. Lalu yang kelima adalah meningkatkan angka penjualan. Nah, adanya peningkatan ketertarikan konsumen terhadap produk kita dan loyalitas pelanggan yang meningkat itu bisa membuat angka penjualan produk kita menjadi meningkat. Setelah mengetahui manfaatnya, lalu bagaimana sih cara kita menerapkan branding produk? Nah, di sini ada 4 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah dengan menjaga kualitas produk. Saat produk yang kita tawarkan memiliki kualitas yang lebih baik daripada produk pesaing, konsumen dapat lebih tertarik untuk memilih produk yang kita jual. Lalu yang kedua adalah memperhatikan desain atau kemasan produk. Dengan desain yang menarik, unik, dan berbeda dengan kompetitor akan membuat konsumen tertarik dan berminat untuk memilih produk kita. Kemudian yang ketiga adalah memasang iklan. Iklan adalah salah satu cara yang cukup efektif untuk proses branding sehingga produk lebih banyak dikenal dan diminati masyarakat. Di era teknologi seperti sekarang ini, kita dapat membuat iklan digital dengan memanfaatkan media online. Pembuatan iklan dengan media online ini memiliki keuntungan yaitu tidak terlalu memakan biaya dan dapat menjangkau lebih banyak orang. Lalu yang keempat adalah dengan mengikuti pameran. Cara lain yang cukup efektif sebagai branding adalah dengan mengikuti berbagai pameran. Pameran yang diikuti harus sesuai dengan identitas produk kita. Desain stand hingga cara display produk akan membuat banyak pengunjung tertarik dengan produk yang kita jual. Contoh pameran yang dapat diikuti adalah pameran yang diadakan oleh Kemenko PUKM ataupun BUMN. Untuk lebih memahami tentang branding produk ini, ada 2 contoh bagaimana branding produk ini dapat dilakukan. Yang pertama adalah Starbucks, di mana Starbucks ini merupakan salah satu perusahaan kopi asal Amerika yang melakukan branding dengan cara membedakan ukuran kemasan produk mereka dengan nama yang menarik. Nah, mereka tuh menggunakan beberapa ukuran kemasan produk yang menggunakan bahasa Italia yang asing namun unik dan menarik bagi konsumen. Contoh penamaan produknya itu adalah Venti untuk produk yang paling besar, lalu ada Grande, Tall, dan Trenta untuk kemasan yang paling kecil. Lalu yang kedua adalah IKEA. IKEA merupakan retail perabot rumah tangga dari Swedia.
IKEA berusaha melihat apa yang dibutuhkan konsumen saat ini, dan itu adalah biaya rendah, keterjangkauan, bentuk, fitur, dan kualitas. Dengan mengkombinasikan hal tersebut, IKEA dapat menarik banyak pelanggan dari berbagai segmen dan meningkatkan penjualannya. Setelah kita tadi membahas tentang branding produk, sekarang kita masuk ke penerapan branding produk pada kerajinan sangkar burung. Untuk kerajinan sangkar burung sendiri, branding yang dapat dilakukan meliputi peningkatan kualitas, variasi produk, dan juga pengiklanan. Untuk kualitas tidak akan saya bahas lebih lanjut, karena jika melihat dari beberapa sangkar yang telah dihasilkan itu sudah memiliki kualitas yang bagus. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana agar kualitas tersebut terus terjaga dengan baik. Lalu selain itu juga ada variasi produk. Untuk sangkar burung sendiri biasanya selain dari bahan yang digunakan, perbedaannya adalah di ornamen atau hiasan sangkar burung tersebut. Di tapen sendiri, selain ukiran kayu, juga terdapat rajutan bambu yang menambah keunikan serta daya tarik dari sangkar burung khas tapen. Dalam hal ini, pengrajin dapat mengkombinasikan ukiran dengan rajutan maupun membuat rajutan dengan pola-pola yang menarik. Selain dari desain produk, bisa juga pengrajin membuat produk tambahan seperti sangkar burung knock-in atau bongkar pasang yang sedang muncul baru-baru ini. Sangkar burung knock-in ini memiliki keuntungan yaitu lebih praktis dan dapat dibongkar pasang, sehingga dapat dikirimkan dengan jangkauan yang lebih jauh dan mengurangi biaya pengiriman karena tidak memerlukan packing khusus. Lalu yang terakhir adalah pengiklanan. Untuk pengiklanan yang dapat dilakukan oleh pengrajin adalah dengan menggunakan pengiklanan online, di mana keuntungan dari pengiklanan online ini adalah dapat menjangkau lebih banyak orang dan juga minim biaya. Untuk saran pengiklanan online dari saya dapat melalui penintikan Gmaps ataupun media iklan seperti olx.co.id. Dari kedua aplikasi tersebut dapat disambungkan ke nomor dengan WhatsApp bisnis, di mana dalam WhatsApp bisnis tersebut bisa diisi katalog produk dan harga produk serta menjadi sarana tawar-menawar. Selain itu, konsumen juga dapat memesan produk khusus atau request kepada penjual melalui chat WhatsApp tersebut. Dengan adanya iklan yang mudah ditemukan dan komunikasi yang mudah antara pembeli dan penjual, harapannya konsumen semakin bertambah dan penjualan akan meningkat. Demikian untuk video kali ini, jangan lupa like, komen, dan juga klik tombol subscribe untuk berlangganan channel kami. Terima kasih.